salah satu dari mereka bilang, orang edan itu kalau nggak jalan nggak bekerja, bahasanya nggak dapat makanan. Nah, teman saya termencet itu pasangannya sampai iya, padahal sebelumnya kita kan sudah komitmen, kita nikmati, kita nikmati, cari makna di balik apa itu ngetan, kita bukan ngegas, bengkak. Nah, ini pengalaman spiritual, entah kebenarannya di mana. Komunikasi di dalammu itu begitu intensif, terus. Berarti ada pembicaraan, terus ada pemahaman. Pemahaman. Apakah ini ya maksud Allah dekat sama orang teraniaya gitu? Bahkan ya semoga ini hanya pemikiran saya saja. Apakah ini tidak apa terus kayak kita dibimbing terus selama perjalanan? Contohnya apa itu katanya? Jadi seperti dalam mimpi, tapi kita jalan masuk di dalam mimpi lah, tapi nggak mimpi. Nah, ketemulah seorang pertama ini. Saya itu jadi seperti Raden Ajeng Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah wanikmatillah wa haula wala quwwata illa billah. Masih bersama Kendil Ireng. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Kendil Ireng yang senantiasa bidang-bidang sate bersama teman-teman, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, wawasan tentang proses perjalanan spiritual seseorang. Dan pada kesempatan pagi ini saya ditemani saudara saya yang bernama Pak Iwan dari Pandaan Pasuruan. Dari Padepokan Arjuna. Ya, Kanjeng Mas Andi. Assalamualaikum Mas Andi. Salam bagi teman-teman yang ada di Pasuruan, yang khususnya di bagian Pandaan Padepokan Arjuna. Dari Malang sama Kediri. Perbatasannya Ya. Jadi di peta nggak ada, saking desoni. Nggak ada di Google Map. Bapaknya sekarang sedang menjalankan amalia bilik 41 hari. Oke, 41. Sebentar lagi fisik 41 baru itu selesai amalia. Dulu perjalanan ngedanya ke arah mana? Ya, sebelum berlanjut boleh salam dulu ya. Oh boleh, bebas. Assalamualaikum untuk saudaraku semua Pasuruan Raya, terutama Padepokan Arjuna, Mas Andi dan semuanya, Pak Waluyo, Pak Cip dan yang lainnya. Monggo kita sama menguatkan yang belum amalia selagi saya di sini. Barangkali ada manfaat kangge panjenengan, monggo. Kalau rantos niki enten Pak Suryo. Ya, siap dianiaya. Dan saya minta maaf sebanyak-banyaknya bila selama ini sampai sekarang banyak berbuat dan perilaku yang tidak berkenan pada panjenengan sedaya. Mohon dimaafkan. Untuk perjalanan ngedan sebenarnya yang paling berkesan itu sebelum berangkat. Ya, kok malah belum berangkat? Iya, membaca kisah Sang Kiai itu. Iya. Nah, itu ada satu kisah orang Tuban yang sering puasa. Bahkan dia itu puasanya itu sampai tidur miring di pekuburan. Nah, yang kisah itu, dan dia dengan sombongnya sama Yai, kalau soal puasa sudah makanan saya sehari-hari. Nah, kan ada gitu toh, yang di situ. Terus
Orang Yai bilang ya dicoba saja yang dari saya. Dicoba, suruh ritual apa. Nah ternyata dia nggak sanggup. Tidak sanggup atau sudah berusaha jalan tapi gagal? Sudah berusaha jalan. Berarti sudah memulai amal itu tapi dia meremehkan tadi, itu akhirnya keberatan, tidak sanggup melanjutkan. Tidak sanggup, bahkan sakit. Ya sakit. Terus sama Pak Haji yang juragan itu suruh datang, malu dia. Nah, saya teringat itu pun setelah pulang. Saya ini maaf, masa lalu saya orang jalanan. Orang jalanan itu kalau tidur gelandang ember kan sudah makan sehari-hari. Kalau soal makanan, namanya orang jalan kan banyak teman. Lah itu yang saya anggap ngedan itu bagi saya bukan hal berat. Kayak ceritanya yang tadi. Jadi bahasa saya bukan bermaksud meremehkan sebenarnya. Karena bagi saya itu sudah biasa. Gitu loh. Ternyata hari Minggu saya berangkat ngetan, Kamis saya batuk pilek, menggigil plus ketakutan. Takutnya itu waktu itu apa? Yang dirasakan takut setan, takut bukan makan, orang batuk pilek takut tulang belulangnya akan seperti remuk gitu. Nah, takut banget. Kamis, Jumat, bahkan sampai sama sahabat baik saya, Pak, beliau ya, nggak usah tak sebutkan namanya. Pasangan ngetan. Ya, bukan ya pasangan ngetan, yang satunya lagi kan saya 3 orang bersahabat sini. Saya belikan obat. Beliau bilang jangan, itu ujian kamu. Namanya saya berusaha. Saya beli obat. Sampai berapa saset itu obat batuk pilek itu, nggak sembuh juga. Akhirnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pemberangkatan, yang lain pada bersemangat habis sholat subuh berangkat. Saya diajak berangkat nggak berani. Tiduran di sini di lantai, dibungkus karpet ini. Biar nggak terlalu ini dingin itu. Iya kan, kalau flu kan kayak gitu. Sampai teman-teman niki wong edan wis edan dhisik, orang niat gitu. Orang mangkat edan dhisik, orang niat. Jadi yang lain berangkat pagi, saya berangkat jam 7 lebih itu. Berarti setelah siang agak membaik terus baru berangkat. Jangankan membaik, belum membaik, dipaksa. Berarti memaksakan ya. Dipaksa karena sudah terlanjur kebakalan dan hari itu untuk berangkat ya. Ya alhamdulillah dimampukan, ditekadkan untuk berangkat terus. Nah, setelah berangkat kita lewat belakang situ. Jalan kok berat banget sampai di kuburan sana. Kuburan kantor berat banget ya. Namanya saya sakit, persiapan kurang masih waktu. Tanpa disadari di kantong ini ada uang. Masya Allah. Tanpa disadari. Iya. Kurang lebih 35 kalau nggak salah. Bukan. Siapa tahu 35 juta. Amin. Langsung segini kali ya 35 juta. Pak Surya tuh semoga ya, ucapannya diijabat. Amin. Barakallah. Akhirnya sampai di kampung mau ke jalan raya. Saya kebelet pipis, pamit sama teman saya. Saya ke pipis dulu. Lah taunya di masjid itu. Ada duit. Masya Allah ada duit. Langsung tak masukin kotak. Ya, disedekahkan di masjid. Hijau atau biru itu. Setelah itu jalan enteng banget. Masya Allah, uang 30.000 berjalan dari majelis ke sana. Kayak orang sudah berjalan setengah hari. Berarti beratnya itu karena bawa dunia. Bener. Dunia malah itu ternyata dunia harus diletakkan semuanya. Jangan sampai dibawa-bawa, kalau dibawa-bawa ya berat ya. Nah, makanya kesan saya justru di awal-awal itu berkesan banget. Terus setelah itu nyampe pikirannya sampai apa itu? Kok rasanya setelah uang itu dikasihkan ke masjid, disedekahkan jadi ringan, jadi sehat kembali. Padahal kan Pak Tawa kan mau jalan kan sudah
bertatih-tatih berarti memaksakan diri kan. Nah, alhamdulillah dulu kan pernah teman-teman bercerita kalau ngedan itu lepaskan dunia, walaupun aku sebotol aja rasanya beratnya. Itu jadi langsung terjawab di saat habis keluar dari masjid itu gitu loh. Nah, itu yang kedua ya, yang serem-serem yang awalnya. Setelah itu di pertigaan Pak Bedilan. Nah, ini bagi saya ya semoga ini kebenaran dan bisa bermanfaat bagi terutama subscribe-nya Kendilireng dan para penonton semuanya. Dan penonton semuanya, semoga nambah lagi subscribe-nya. Amin, Allahumma amin. Sampai di pertigaan itu sekitar orang mau berangkat kerja jam 7-an kan, begitu padat itu jalan raya, wis hampir seperti di kota-kota gitu kan, walaupun sini belum begitu kota. Tiba-tiba ada yang berbicara dari dalam. Ngomong apa, Pak? Nah, ini yang paling ditulis ini, bener ini. Nah, ngomongnya, lihat tuh orang bekerja mencari dunia. Lihat perjalanan mereka, berangkat pagi, sikut sana sini di kendaraan, di jalan raya, resikonya nyawa. Hanya untuk mencari nafkah bagi dia dan keluarganya. Caranya sangat beresiko dengan nyawa, bahkan halal haram nggak peduli. Padahal semua itu tidak dibawa mati, balak pukul kepala saya. Dilihatkan langsung istighfar di perjalanan awal. Itu semua tidak bawa mati, bayangin langsung saya duduk. Allah, selama ini perjalanan saya terutama tentang duniawi, ternyata kita semua ini palsu. Kita dibawa ke nafsu dunia. Masya Allah. Yang paling berkesan itu. Yang lain mungkin sama seperti teman-teman. Ini dilanjut apa enggak? Iya, dilanjut. Kan setelah kejadian itu kan berarti proses perjalanan panjenengan kan akan menjadi apakah menjadi lebih berat, apakah menjadi lebih ringan dalam menyikapi setiap perjalanan kan itu kan. Karena ini kan pembukaan awal. Apa semakin digoda ke dunia, apa semakin lepas dengan dunia kan gitu. Akhirnya setelah itu kita jalan sampai sore itu nggak dapat makan. Nah, terus hampir maghrib di pasar itu ada orang jual apa itu di gerobak itu dipanggil. Ya kiri jalan itu. Nah, ya umum ya, dikasih itu lah menangis kan gitu toh. Menangis kenapa? Ya sangat tersentuh, terharu selama ini. Bayangan orang saya pribadi, orang yang suka bersedekah itu kan bayangan saya, orang yang ekonominya di atas rata-rata. Nah ternyata selama seharian berharapnya sih yang punya mobil itu selalu kita berharap. Punya mobil, yang bawa motor bagus. Iya, namanya perut lapar, otomatis pikirannya kemana-mana. Secara logis kan orang yang berduit yang mereka itu. Iya. Ternyata jauh panggang daripada api. Itu benar-benar menangis. Terus ada lagi orang bertampang, potong rambut, tato preman. Dianggap sangar ini, menakutkan ini. Ya secara umum menakutkan, secara umum. Kader juga kan nggak ketemu. Karena saya orang jalanan kan ya, sudah biasa gitu aja. Cuman yang nggak biasa itu ada orang jalanan. Nggak mungkin lah kan. Pikiran nggak mungkin. Ternyata apa? Bekalnya dia dikasihkan sama kita. Nah, dia kok bawa bekal itu mau kemana? Dia itu mau mampir ke teman entah saudara entah siapa itu. Kita sih memang jalannya berjarak berapa meter itu, sekitar 10 meter ya, kita juga nggak begitu ngawasin.
Saat dia kembali dari rumah itu nggak sampai 5 menit, bekalnya itu tahu kotak itu dikasihkan sama kita. Nah, ini juga apa ya? Tersangka yang kadang kita tidak berprasangka seperti itu malah muncul. Iya, ya yang prasangkanya orang yang menengah atas meleset, orang yang sangar justru memberi. Itu yang paling awal-awal kita terharu, tersentuh, bahkan saya menangis di situ. Tapi pernah dicaci maki orang? Pernah soal itu dicaci maki, diusir, terutama anak-anak kecil lah. Terutama anak kecil itu kalau ketemu kita, ya untungnya darah sini dan sama darah saya Jawa Timur itu bahasanya berbeda. Jadi nggak begitu menyakitkan. Nggak paham di muka opong, sebenarnya yang yutok. Nggak begitu. Kalau paham mungkin ya agak mengena sih benar itu. Nah ini yang disayangkan. Ya, tapi kan kadang tidak semuanya pakai bahasa lokal. Ya kebanyakan mereka lari ketemu kita gitu aja. Bahkan lari ketemu kita. Paling lama nggak makan berapa hari? Oh pernah itu sampai hampir 20 jam pernah. 20 jam itu sama? 20 jamnya juga? Iya. Nggak makan juga? Nggak bisa sampai balik? Nggak bisa. Ceritanya ini lucu ya, semoga tidak menyakitkan bagi teman saya. Suatu saat kita istirahat itu, ketemu pasangan lain, dia nggak makan seharian, dikasihlah milik kita sama teman saya. Tahu Sumedang kalau nggak salah waktu itu. Daerah Jawa Jepang. Di bawahnya. Oh, di bawah. Tahu ya. Dikasih. Setelah dikasih, salah satu dari mereka bilang, orang Edan itu kalau nggak jalan nggak bekerja. Bahasanya nggak dapat makanan. Nah, teman saya termencet itu. Pasangannya sampai ya. Iya, padahal sebelumnya kita kan sudah komitmen. Kita nikmati cari makna di balik apa itu ngedan. Kita bukan ngegas. Gitu. Oke, sampai di situ dia terpengaruh. Akhirnya sampailah kita di Kuningan. Setelah subuh jalan Kuningan, kota Kuningan sampai kembali sampai malam di Olecet Manggarai. Tidak dapat. Nggak dapat apa-apa bro. Zong. Setelah terus sama bilang gimana sama temen itu? Sudah emosi teman saya. Saya juga emosi. Saya juga emosi. Sampean kayak orang kerasukan aja, biasanya nggak gini-gini amat. Tapi pagi itu subuh berangkat ke kota Kuningan, kembali lagi ke titik awal lagi. Sampai bukan titik awal, sampai di Olecet itu maghrib, bayangin. Berapa jam itu? Katakanlah jam 6 habis subuh. 12 jam. 12 jam. Nggak dapat makan. Nggak dapat makan. Gara-gara tadi mempercayai temennya yang ngomong kalau nggak jalan nggak kerja. Iya. Teman saya sampai kayak ayam awal mau bertelur-telur. Tanpa mereka sadari. Iya. Terus setelah sampai tak ingatin, jangan gitu. Ya setelah itu yuk tertidur lah. Setelah sholat isya tidur sambil gondrong. Sambil gondrong, perutnya lapar. Allah. Masih tawakal sama akal berarti. Sama ini nggak gitu lah. Selama ini kita enjoy aja. Terus disampaikan kepada temennya sampean untuk mengembalikan ke mindset awal atau ke konsep awal gimana? Nah besoknya bangun setelah sholat subuh, kita jangan seperti kemarin lah. Apa yang jenengan percaya ternyata kan zong. Itu namanya 21 kan masih gitu. Nah kita jangan keluar ragu. Wes nikmat jalan aja. Semakin santai kembali seperti awal. Kita memang
bukan ngegas ya, maklum ya, sudah usia juga sih ya. Ada begitu santai, begitu ada tempat berteduh kita istirahat. Ya bahasanya tuh ngaji apa yang ada, ngaji alam lah gitu. Ngaji alam. Apa yang dilihat, apa yang disaksikan, dikaji kan. Kita jauh dari yang muda-muda yang kenceng itu. Kita enggak. Jadi kalau teman saya di depan sana kiri jalan ada tempat, ya dia langsung istirahat. Saya cari tempat lain yang mendekati dia tapi tidak menyatu. Yang kanan jalan. Gantian, kalau saya depan saya dapat walaupun baru berjalan 1 meter. Istirahat lagi. Karena bagi saya ada kira-kira view yang indah gitu ya, dimaksimalkan itu. Maksimalkan, teman saya juga tadi gitu. Seringnya kalau di waktu istirahat itu yang muncul apa? Nilai-nilai spiritual, melihat sesuatu, melihat keadaan alam, lingkungan, kehidupan sekitar. Kalau saya yang karena alam yang indah yang sering saya pantengin ya, itu justru kebesaran Allah itu yang muncul. Subhanallah, ternyata itu kita manusia itu sudah disiapin segalanya sama Allah. Tinggal mengolah, jangan merusak aja, mungkin sampai 7 turunan lagi kita cukup. Iya, bahkan lebih dari 7 turunan. Iya, itu saya. Berarti yang perusak dunia itu keserakahan gitu loh. Iya. Keserakahan. Nah, parahnya akhir-akhir ini banyak yang serakah. Gitu. Mungkin termasuk saya juga. Kalau itu pengen semuanya dunia akan digenggam. Jadi alhamdulillah bimalia beliau itu banyak mengubah pribadi dan pola pikir saya yang dari jahiliyah kembali ya masih tertatih-tatih menuju jalan kebenaran. Matur suwun rawayai. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam mengabdi kepada beliau. Amin. Yang ada yang agak berkesan. Nah, sampai ke Manggarai, ke Luragung, kaki saya kecelakaan bengkak. Kecelakaannya kenapa? Terpeleset di masjid. Di masjid. Iya, terpeleset. Ini langsung bengkak gini, Mas. Jengklak itu. Iya, ini belok kanan semua ini. Iya, 2 itu. Secara refleks, kalau sini sudah dibiasakan, saya langsung, ya Allah, kembali Mas, nyata. Jadi sudah gini semua, langsung kembali. Masya. Cuman bengkaknya ini, bengkaknya sampai pulang gitu. Cuman ini yang luar biasa ini, saya kayak orang pijet apa ya? Sangkal putung ya bisa gitu. Sangkal putung langsung bisa kembali normal seperti sedia kala. Lah saya ini bengkak, makin pelan lagi jalan. Ini sudah nggak bisa jalan. Ya temennya sama terus gimana Pak? Jalan semakin pelan gitu, Pak, emosi Bang, maka jalan nggak selesai nih, rampung nanti nggak nyampe gitu. Sudah tak bilangin. Saya posisi seperti ini kan akan jadi beban bagi jenengan. Kalau jenengan mendahului monggo, yang penting ketemunya di masjid yang tadi. Tapi dia alhamdulillah setia. Dan pengalaman spiritual yang entah ini disesatkan goibasi atau enggak, rencana mau ke Cibimbing, karena bengkak belok lagi kiri, ketemu Cikesik ini, ya kan. Perjalanan Cikesik pertigaan Cibimbing itu sampai Cikesik itu boleh dikatakan 24 jam. Karena kondisi kaki yang sakit ya. Kaki sakit, aspal tinggal 30%, aspal favoritnya orang edan ya, 30% itu. Kerikil yang nongol kerikil masa lalu, kerikil tajam itu, Masya Allah Gusti, nikmat bener di situ. Saudara-saudaraku, kalau ingin perjalanan Anda membekas selamanya, silakan lewat pertigaan Cibimbing turun ke arah Cikesik. Sakral banget itu. Nggak panjang tapi berkesan. Kesannya apa? Batu-batunya. Di saat kaki sakit bengkak. Nah, ini pengalaman spiritual, entah kebenarannya di mana.
komunikasi di dalammu itu begitu intensif. Terus berarti ada pembicaraan, terus dalam hati ada pemahaman. Pemahaman. Apakah ini ya maksud Allah dekat sama orang yang teraniaya? Gitu. Bahkan ya semoga ini hanya pemikiran saya saja. Apakah ini? Apa terus kayak kita dibimbing terus sama perjalanan? Contohnya apa itu katanya? Jadi seperti dalam mimpi, tapi kita jalan masuk di dalam mimpi lah, tapi nggak mimpi. Nah, ketemulah seorang pertama Nini. Saya itu jadi seperti Raden Ajeng Kartini, pakaian Ajeng Kartini. Itu selalu ngawal saya. Di sebelah kiri. Ya di sekitar lah. Di sekitar, nggak mendekat sekitar. Nah, dari situ terjadi pembicaraan. Intinya kamu pahami bagaimana adat Jawa. Kenapa orang Jawa lihat seperti saya ini pakai jari, jalannya pelan. Itu maknanya apa? Itulah adab. Dan akhlaknya kayak apa orang Jawa kalau ketemu orang tua, ketemu raja. Itulah adab berarti. Adab dan akhlak yang ada di Jawa. Iya. Mulai bimbingannya masuknya lebih ke adab ya. Tata pakaian, nyandang nganggo, lisan, perilaku. Itu terus diarahkan mulai pertika dibimbing sampai jika sih. Jadi kayak ada unen-unen tuh, ajining siro ono ing busono, ajining diwi ono ing kinanti. Betul. Dan itu lebih kompleks Bang. Langsung ditunjukkan contohnya secara fisik. Jawa. Perempuan lagi. Perempuan, cara jalannya. Kenapa jalannya harus pelan? Kesusu katinandi. Kan itu. Pelan. Ya tetap orang bakalan tekan. Hati-hati maksudnya apa? Kamu melangkah jangan ke arah yang dosa. Kan gitu tuh. Serpakan jelas asini diri tadi. Terus lisannya. Jangan ngomong sembarangan, lebih baik diam kalau nggak bermanfaat. Terus perilakunya sama orang yang muda, sama orang tua. Lebih kan sama yang muda, iya kan ada semuanya, ada itu. Sampai bahasanya kan juga diatur semua kalau di Jawa kan. Bener, itu komplit diajarin sama 24 jam. Dari jam 12 siang Kamis sampai jam 12 siang Jumat. Luar biasa. Tapi sempat dia mengaku siapa gitu enggak? Tidak. Saya pun nggak bertanya seperti itu. Padahal daerah situ kan termasuk masih itu ya, ikutnya masih Pasundan ya, masih apa Pasundanan ya? Iya, masih Pasundan. Walaupun perbatasan kan. Dan orangnya ramah-ramah. Orangnya ramah-ramah. Tapi bahasanya Jawa apa Sunda? Sunda. Oh, Sunda. Iya. Paling masya Allah. Tapi temannya Saman juga nggak tahu. Nggak tahu. Hanya pembicaraan berdua saja sama-sama. Iya, berdua. Keren ceritanya. Ya itu yang paling berkesan. Semoga bermanfaat bagi penonton. Yang lainnya biasa saja. Tidak ada pesan terakhir? Hidup kita harus bagaimana dan bagaimana bla bla bla. Pesan dan kesan terakhir terutama nderek yai lahir dan batin. Dan dimulai dari sekarang bagaimana adab dan akhlak Romo Yai. Mencontoh sama beliau. Kita. Ya. Demikianlah kisah perjalanan dari saudara saya yang berasal dari Pandaan Pasuruan, dari Padepokan Arjuna. Bagi para penonton, pemirsa yang ada di sekitaran Pasuruan, khususnya di Pandaan, kok ingin bergabung, ingin belajar ngaji diri, ngaji rasa bareng-bareng sama kita, silahkan dicari Padepokan Arjuna. Di mapnya ada, nanti menghubungi Gus Andi, ada di Pasuruan. Nah, kita bareng-bareng belajar, bukan kita perlu dipandai, bukan, tapi kita ayo belajar bareng-bareng karena dunia sudah di akhir zaman, mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga apa kisah beliau bisa kita ambil, bisa kita cerna. Syukur-syukur pengetahuan dari beliau itu bisa menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kami selama bincang-bincang atau menyampaikan kisah tadi ada salah kata, ada sopan santun yang kurang berkenan, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.